Sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah. Kita memujinya, nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita mohon ampun dari segala kekhilafan dan kesalahan kita. Barang siapa yang diberikan hidayah atau petunjuk, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Petunjuk adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang patut dan wajib untuk kita syukuri dan kita jaga. Oleh karenanya Nabi SAW selalu memohon kepada Allah agar diberikan as-sabat, keteguhan ya, di atas hidayah, di atas ketaatan. Salat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Babun nahyi an ta'atis sayfi al-maslul. Bab larangan mengacungkan pedang yang terhunus. Beliau mengatakan, wa fil musnadi anhu radhiyallahu anhu annahu qala. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin yata'atawna sayfan maslula. Rasulullah pernah mendatangi satu kaum yang mereka saling memperlihatkan pedangnya yang terhunus, yang tidak ada pelindungnya atau penutupnya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, la'anallahu man fa'ala hadza. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. Awalaysa qad nahaitu an hadza. Bukankah aku telah melarang perbuatan ini? Tsumma qala, idza salla ahadukum sayfahu fa nazara ilaihi fa arada an yunawilahu akhahu falyughmidhu. Kemudian beliau mengatakan, apabila salah seorang dari kalian mengasah atau menajamkan pedangnya dan dia melihat pedang itu, lalu ia ingin memberikan kepada saudaranya, falyughmidhu, hendaklah dia memasukkannya ke dalam sarungnya. Thumma yunawilhu iyahu, kemudian dia berikan kepada saudaranya. Nah, ini menunjukkan ya bahwa Islam ya sangat menjaga keselamatan orang lain, apalagi yang berkaitan dengan masalah darah. Bahkan dalam hal memegang senjata ya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, yakni as-silah yuthaqu li alla yusiba ahadan, yaitu senjata haruslah dilindungi, ditutup agar tidak mengenai
seseorang. Fa iza aradta an tadkhula suqan, kalau engkau ingin masuk ke sebuah pasar, au tadkhul mahalla ijtima'in, atau engkau ingin mendatangi tempat orang berkumpul, fa alaika an tuthiqa silahaka, maka wajib bagimu untuk menutup senjatamu. Li'alla yahsula minhu isabatun, agar tidak ada orang yang terkena senjata itu. As-saif tughmiduhu fi ghamdihi. Ya, kalau senjatanya pedang atau parang, maka kau masukkan ke sarungnya. Wal bunduqiyah tuthikuha, begitu pula senjata yang modern sekarang, senapang, ya, itu harus ditutup, ya, dimasukkan juga ke dalam sarungnya, jangan dibiarkan terbuka. Li'alla tadrib, ya, agar engkau tidak mengarahkannya kepada orang lain. Jangan, intinya adalah jangan dibiarkan senjatanya terbuka sehingga dikhawatirkan bisa mengenai, ya, orang lain. Fatakunu mutasabbiban fi qatli muslim, yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya seorang muslim. Fala yatasahal fi amri silah. Lalu kata Syekh, janganlah bermudah-mudahan dalam urusan senjata. Jadi kalau kita ingin memberikan kepada saudara kita, ya, harus kita tutup dulu. Jangan biarkan tanpa penutup. Ini, ya, sudah banyak terjadi, ya. Senjatanya kena orang, ya. Atau karena tidak ditutup, tanpa sengaja senjata itu diarahkan kepada orang lain. Nah, sudah banyak kejadian yang kita dengar, karena tidak ditutup, dimainkan oleh orang yang tidak tahu atau anak kecil, ya, akhirnya membahayakan, ya, sampai nembak saudaranya sendiri, gitu. Allazina yahtafiluna al-an bi munasabatin wa yuhdiruna ma'hum banadik hadza khatrun hum wa hum mukhtiun. Lalu saya mengatakan, orang-orang sekarang yang mereka berpesta, ya, lalu mereka di dalam pesta itu membawa senapang bersama mereka, ini sangat berbahaya. Wa hum mukhtiun, dan salah. Saya mengatakan ini sebuah kesalahan. Wa kama hasala minal isabat wal qatli, sebagaimana yang terjadi, ada orang yang terkena senjata, bahkan ada yang sampai terbunuh. Wa hum lam yaqsiduhu, padahal mereka tidak bermaksud menggunakannya untuk membunuh. Walakinnahum muhmilun ahmalu hadza, ya, tapi mereka, ya, telah melalaikan hal ini. Awalan la yadkhul ijtima'an nas bisilah. Yang pertama, saya mengatakan jangan masuk ke perkumpulan dengan membawa senjata. Tsaniyan, yang kedua, iza dakhala, kalaupun dia masuk, waqtada al-amru dukhulahu bisilah, ya, jadi dia ada suatu urusan yang mengharuskan dia membawa senjata, yuthiku asilah, senjata itu harus dia tutup. Nah, kalau parang dikasih sarung, ya, parangnya, pedangnya gitu juga, senapangnya masukkan ke sarungnya juga. Bihaitsu la yanfalit minhu syai' fayaqtul musliman bari'an, ya, yang mana
uh, senjata itu ya tidak keluar dari tutupnya, tidak ada yang terkeluar gitu, sehingga bisa membunuh seorang muslim yang tidak berdosa. Nah, apalagi sampai mengacungkan senjata, ya, mengacungkan senjata, dan senjata itu terhunus, ini tidak boleh. Ya, li'annahu muhayya'un lidharbi wal isabah, karena bisa saja dia menebaskan senjata itu, ya, atau senjata itu mengenai orang, walaupun dia tidak berniat ya untuk membunuh. Tapi karena tidak dilindungi, ya, kemungkinan itu bisa terjadi. Lalu beliau mengatakan, semoga Allah melaknat orang yang melakukan hal ini. Ya, yaitu maksudnya orang yang masuk ke perkumpulan manusia dengan membawa pedang yang terhunus, ya, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna hadza khatrun, karena ini bahaya sekali. Ya, karena ini bahaya. Au yamshi ma'ah nasin, atau dia berjalan dengan orang sambil bawa senjata yang terbuka, parangnya tenganga, ya, mate parangnya tenganga. Atau ada seorang yang hadir di situ, yumkin yasqut as-sayf, Syekh mengatakan boleh jadi senjatanya jatuh, ya, atau diambil oleh seseorang, lalu orang itu menebaskannya kepada orang lain. Awalaysa qad nahaitu an hadza, Rasulullah mengatakan, bukankah aku telah melarang dari hal ini? Ya, beliau melarang, ya, seorang bawa senjata yang terbuka ketika ada orang muslim, ya, baik itu satu orang atau banyak yang hadir bersamanya di situ. Lalu beliau memberikan solusi, ya, bagaimana kalau kita membawa senjata. Idza salla ahadukum sayfahu, kalau seorang di antara kalian dia mengasah pedangnya, fanazara ilaihi, lalu dia memandangnya, wa arada an yunawilahu akhahu, dan dia ingin memberikan kepada saudaranya, fal yughmidhu, hendaklah dia masukkan ke dalam sarungnya, baru dia kasihkan. Ya, jadi dimasukkan dulu ke dalam sarungnya. Nah, ini juga termasuk senjata-senjata yang lain, ya, ya, senapang dan yang semacamnya dari senjata-senjata, ya. Ini ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Nah, makanya kita menaruh senjata, ya, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, atau barang-barang yang senjata tajam, ya, harus hati-hati, jangan sampai mudah dijangkau oleh anak-anak kecil, ya, atau yang kita khawatirkan kalau kita marah mudah kita ngambilnya. Makanya kan kalau kita tidur tidak boleh kita itu membawa di dekat kita tidur itu senjata-senjata tajam atau barang-barang yang berbahaya, karena khawatirnya kita migau misalnya, lalu tidak sengaja kita ambil, kita tusukkan ke diri kita sendiri. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Selanjutnya ya, bab tentang badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam dimulai dengan gharib, keterasingan, dan dia akan kembali asing. Ini sudah sering kita dengar ya hadis-hadisnya. Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Wahab, beliau membawakan banyak hadis tentang awal Islam yang asing dan akan kembali terasing. Kita akan bacakan salah satu hadisnya. Yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Badal Islamu ghariban fa sayaudu ghariban fatuba yauma izinil ghuraba. Ya, Islam itu awalnya asing dan dia akan kembali asing. Maka beruntunglah pada hari itu bagi orang-orang yang asing, yaitu maksudnya di akhirat. Siapa mereka? Orang yang terasing. Iza fasadan nasu, yaitu mereka tetap baik, tetap soleh ketika orang-orang telah rusak. Lalu Syekh Shalal Fauzan belum menjelaskan tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Sebagian mengatakan tuba lil ghuraba, tuba itu artinya pohon tuba. Pohon tuba adalah pohon yang tumbuh di tengah-tengah surga. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, ada seorang laki-laki yang berusaha untuk mengelilingi rimbunnya pohon tuba selama 100 tahun, tapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Ya. Dalam riwayat disebutkan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Pohon tuba bagi orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Kapan itu? Ya, keberuntungan bagi orang yang terasing. Iza fasadan nas, apabila orang-orang telah rusak. Belum mengatakan perhatikanlah, an-nasu kulluhum, semua orang rusak. Ya, bukan hanya orang kafir. Kalau orang kafir udah ma'ruf ya, mereka tidak melakukan ketaatan. Lakin fasadal muslimun, tapi ya, orang-orang muslim mereka kebanyakan sudah rusak. Dakhalahum ma dakhalahum minal afkar, mereka telah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ideologi-ideologi yang menyimpang, wal ara, wal ahwa, hawa nafsu, wal firaq, perpecahan, wal manahij, dan manhaj-manhaj yang menyeleweng, wal jamaat al-mukhtalifah, begitu pula dengan ya kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Anta talzam tariqar Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Anda tetap berpegang kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau asbahta ghariban bainahum, walaupun ya, engkau menjadi orang yang asing di tengah-tengah mereka. Isbir alal hurbah, saya mengatakan sabarlah, ya, tetap bersabar. Jadi orang yang menjalankan sunnah, ketaatan akan dianggap asing. Allah mengatakan, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina
an'amallahu alaihim. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Was-syuhada, para syuhada. Was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Ya, sebaik-baik teman. Jadi orang yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya di saat orang-orang lain rusak, ya, haula humru rifaquka fi hadzal tariq. Maka para nabi, orang-orang yang jujur keimanannya, para syuhada, orang-orang saleh, kata Syekh, merekalah temanmu, ya, temanmu di atas jalan ini. La tastauhish, jangan engkau terpengaruh, jangan engkau takut. Ma'akar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersamamu ada Rasulullah. Ma'aka as-sahabah radhiyallahu anhum wa atba'uhum, ya, ada para sahabat dan pengikutnya yang bersamamu. Jadi ya, akan dikumpulkan nanti di akhirat, ya, bersama para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, ya, as-siddiqin. Ketika dia menempuh jalan ini, ya, dia sebenarnya juga bersama mereka ini. Kaifa tastauhish haula ma'ak? Lalu saya mengatakan, bagaimana engkau jadi takut padahal mereka-mereka ini selalu bersamamu. La tastauhish wa haula ma'aka fit tariq wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka inilah sebaik-baik teman. Yurafiqunaka ala hadzal tariq. Merekalah yang menemanimu di atas jalan ini. Ya. Jadi ketika kita nempuh jalan sunnah, ya, di satu tempat yang mungkin orang-orangnya memusuhi sunnah, orang-orangnya tidak mau menjalankan sunnah, ya, maka sebenarnya, ya, kita tidak sendirian. Kita di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat, oleh orang-orang soleh, oleh para syuhada. Kaunuka ma'abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati radhiyallahu an, atau kaunuka ma'a fulan wa allan min ahli dhalal walau kanu yad'un al-islam wa hum ala dhalalin la tadhhab ma'ahum. Ya. Engkau tetap, ya, sebenarnya ketika engkau menempuh jalan ketaatan, ya, engkau bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat. Ya. Adapun engkau bersama si fulan, bersama si alan di atas kesesatan, walaupun mereka menganggap bahwasanya mereka ini di atas Islam yang benar, wahum ala dhalalin, padahal mereka di atas kesesatan. La tadhhab ma'hum, ya, jangan engkau pergi bersama mereka. Ibqa ala tariq as-sahih, tetaplah engkau berada di atas jalan yang sahih. Isbir alaihi, sabarlah di atasnya. Uthbut alaihi, ya, tetap teguh di atasnya. Hatta tasila ilal jannah, sampai engkau, ya, sampai kepada surga, ya, sehingga engkau sampai kepada surga. Nah, makanya ikhwani fiddin, a'azanallahu iyyakum jami'an, ya, di antara keutamaan kita hadir, ya, di majelis ilmu, ya, kita bertemu dengan orang-orang yang saleh sehingga bisa menguatkan kembali keimanan kita. Nah, sekarang banyak perkara-perkara yang bisa memalingkan kita dari istiqomahan, ya, atau kita kena uji, ya, kena uji, diuji dengan harta, ya, diuji dengan anak-anak, diuji dengan kedudukan dan lain sebagainya. Ya, ini kadang-kadang bisa memalingkan kita dari sunnah. Ya, kalau kita menjauh dari majelis ilmu, ya, maka yang mendekat adalah
setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia yang membisikkan ya keburukan-keburukan sehingga kita akhirnya tidak istiqomah. Ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya juga riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi beliau mengatakan, tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Qila ya Rasulullah, lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, wa manil ghuraba, siapa mereka orang yang asing itu? Qala unasun qalilun salihun fi unasin su'in katsir, yaitu mereka adalah orang-orang yang sedikit yang saleh di tengah-tengah banyaknya manusia yang rusak. Man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum, ya, orang yang mentaati mereka, yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Syekh Al-Fauzan mengatakan, lahif, perhatikan siapa di sini yang dimaksud dengan orang-orang asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, unasun qalilun, yaitu mereka adalah manusia-manusia yang sedikit jumlahnya. Salihun, tetap saleh, tetap baik. Fi unasin su'in katsir, ya, di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang buruk. Mereka inilah orang yang ghuraba, ya. Mereka inilah orang yang ghuraba. Anta yahummuka as-salah, ya. Yang paling penting bagimu adalah engkau tetap baik, engkau bersama orang-orang saleh. Lalu Syekh mengatakan, membawakan ayat, yaitu surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur, ya, yang jujur keimanannya. Yang paling penting bagimu, kata beliau, adalah as-salah. Engkau tetap baik, was-salihun, dan salih. Wala tanzur ilal kathrati al-mukhalifah, janganlah engkau melihat kepada banyaknya penyimpangan. Iza kanu ala ghairi haqqin, kalau mereka tidak berada di atas kebenaran. Ibqa ma'as salihin, tetaplah engkau bersama orang-orang saleh. Walau kanu qalilin, walau mereka jumlahnya sedikit, ya, walau mereka jumlahnya sedikit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innamal jama'atu, yang dimaksud dengan jamaah, ma wafaqa ta'atallah wa in kunta wahdak, yaitu apa yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah walaupun engkau sendiri, ya, engkau tetap mentaati Allah walaupun engkau sendiri. Nah, itu disebut dengan jamaah, ya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah bukan berarti ya harus buat jamaah lalu diberi nama tertentu. Tidak. Jamaah itu, ya, itu sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulnya, walaupun engkau sendiri. Antal jamaah talama annaka ala haqqi, engkaulah jamaah selama engkau berada di atas kebenaran, ya. Wa ma'adaka falaisu jama'atan, adapun selainmu maka itu bukan jamaah. Wa in kanu katsirin, walaupun mereka banyak jumlahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan,
ya, sifat mereka ghuraba, yaitu mereka sedikit. Ya, mereka sedikit salihun dan mereka saleh di tengah-tengah manusia yang telah rusak, yang jumlahnya banyak. Jadi ya, jumlahnya itu sedikit. Jadi kalau kita melihat kebenaran bukan dilihat dari jumlahnya. Terkadang ada orang lihat kebenaran dilihat dari jumlahnya. Kalau banyak jumlahnya, banyak pengikutnya, nah ini berarti benar. Kalau sedikit berarti salah. Tidak seperti itu. Ya, bahkan ghuraba, ya, Rasulullah menerangkan jumlahnya sedikit. Man ya'sihim aktsar mimman yutihum. Orang yang menyelisih mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Artinya apa? Orang yang menyelisihimu ketika engkau berada di atas kebenaran itu lebih banyak daripada orang yang mau mengikuti, taat. Ya. Tapi walaupun mereka yang taat itu sedikit, yang menyelisih lebih banyak, Syekh mengatakan isbir, sabarlah. Ya. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang itu, walaupun jumlah mereka banyak. La tazhab ma'ahum. Ya, jangan kau pergi bersama mereka, wa taghtar bihim, dan tertipu dengan mereka. Taqul haula sayu'awinunaka. La. Ya. Mereka tidak bisa membantumu, tidak bisa menolong. La talamahum ala dhalalin, selama mereka di atas penyimpangan. Utrukhum la khaira fihim. Tinggalkan mereka, ya, tidak ada kebaikan pada diri mereka. Ini hadis yang ke-70. Hadis yang ke-70, yaitu tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, Rasulullah telah mengabarkan, ya, hal-hal yang akan terjadi sepeninggal beliau di akhir zaman. Ya. Jadi Islam itu akan terasing. Sekarang pun kita merasakan, ya, keterasingan. Tapi alhamdulillah sekarang dakwah sunnah mulai berkembang. Namun nanti satu saat, ya, akan kembali lagi terasing. Jadi kita telah tahu kalau kita mendapati kondisi seperti itu. Nah, orang yang berusaha menjalankan sunnah, ya, dibilang macam-macam, ya, dibilang macam-macam, dituduh macam-macam. Selanjutnya, wa fi zuhdi anhu rahimahullah, di dalam bab tentang zuhud, ya, dari ini riwayatnya dari Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, disebutkan an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, qala, beliau mengatakan, inna ahabba syai'ilallah azza wa jalla al-ghuraba. Sesungguhnya sesuatu yang paling Allah cintai adalah orang-orang asing. Qala al-farraruna bidinihim. Orang-orang asing, mereka adalah orang-orang yang lari dengan membawa agama mereka. Ya ba'athuhumullah azza wa jalla yaumal qiyamah ma'a Isa ibn Maryam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka pada hari kiamat bersama Isa ibni Maryam. Jadi akan dibangkitkan oleh Allah bersama Isa bin Maryam. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Al-Haytham bin Humaid. Lalu beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim, telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Abdullah bin Aus dari Sulaiman bin Hurmuz.
Apa penjelasan hadis ini? Syekh mengatakan, ya, al-ghuraba manhum. Orang-orang yang asing dalam hadis ini siapakah mereka? Dijelaskan oleh Rasulullah, al-farraruna bidinihim. Yaitu mereka yang lari dengan membawa agama mereka. Maksudnya mereka lari dari fitnah-fitnah dengan membawa agama mereka. Yuhajiruna ila baladis salah. Mereka hijrah ke negeri yang di situ baik. Ya, negerinya negeri yang saleh. Iza fasadal balad. Kalau satu negeri telah rusak. Yakhrujuna ilal birri. Mereka keluar menuju kebaikan. Yaskununa fil birri. Ya, mereka tinggal di tempat kebaikan itu. Yar'aunal ghanam. Ya, mereka mengembala kambing. Yar'aunal ibil, mengembala onta di gunung-gunung. Yatamassakuna binihim khairan lahum minal 'aish fil mudun wal qusur. Mereka berpegang teguh kepada agamanya, itu lebih baik daripada mereka tinggal di kota-kota, ya, dan di istana-istana. Kalau mereka harus meninggalkan agamanya, harus menyimpang dari agama yang benar. Lalu Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka pada hari kiamat bersama Isa ibni Maryam. Apa maksudnya? Yaitu Isa bin Maryam yanzilu fi akhir zaman, akan turun nanti di akhir zaman, turun ke dunia. Wa yaqtulu dajjal, dia akan membunuh Dajjal. Wa yatawalla amral muslimin, ya, dia akan memimpin dan mengurus urusan kaum muslimin. Wa yuhaqqimuhum bil Islam, wa yahkumuhum bil Islam bi dini Muhammadin SAW. Dan Isa akan memutuskan perkara dengan Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayahsyuruhumullah ma'ahu yaumal qiyamah. Maka Allah SWT akan mengumpulkan mereka nanti pada hari kiamat bersama Isa. Kenapa? Li'annahum tabi'uhu ala dini Muhammadin SAW. Ya, karena mereka telah mengikutinya di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih tentang ghuraba, keterasingan. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, ya, bahwa ini akan terjadi di akhir zaman. Dan banyak riwayat-riwayat sini tentang ghuraba. Dan riwayatnya hampir sama maknanya. Terakhir kita bacakan hadis yang ke-74. Ini juga masih di dalam Musnad Imam Ahmad. An Ubadah radhiyallahu anhu, dari Ubadah radhiyallahu anhu, annahu qala li rajulin min ashabihi, bahwasanya beliau mengatakan kepada seseorang dari sahabatnya, yushiku antara rajula qad qara'a al-Qur'an ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'adahu wa abdahu. Dikhawatirkan atau ditakutkan akan datang satu zaman di mana engkau melihat seseorang yang dia membaca Al-Quran sesuai dengan bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan bagaimana lisan Rasulullah membacanya. Fa'adahu, maka dia pun mengulanginya. Ya, dia ulangi. Fa'ahalla halalahu, dia menghalalkan yang halalnya, wa harrama haramahu, dan dia mengharamkan yang haramnya.
wa nazala inda manazilihi, dan dia pun turun ya di tempat turunnya Rasulullah. La yahuru fikum illa kama yahuru ra'sul himar al-mayyit. Tapi apa yang terjadi? Jadi orang-orang itu merendahkan dia. Ya, orang-orang meremehkan dia, tidak menghargai dia. Padahal dia bacaan Qur'annya bagus, sebagaimana bacaan Rasulullah. Tapi orang meremehkan dia, sebagaimana ya mereka meremehkan kepala keledai yang sudah menjadi bangkai. Syekh mengatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau, orang yang berpegang kepada sunnah di akhir zaman yurakhas 'alan nas. Ya, mereka hina, direndahkan oleh manusia. Mislama rakhasa 'alaihim ra'sal himar al-mayyit. Sebagaimana mereka meremehkan kepala keledai yang sudah menjadi bangkai. Minaz zuhdi bis sunnah wa ahliha. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwasanya sunnah itu akan terasing. Orang yang menjalankannya akan terasing. Lakinnal muslim yasbir ala hadza. Tapi seorang muslim ya, yang benar keislamannya, yang menjalankan sunnah, dia akan sabar di atas hal ini. Yasbiru ala din. Dia sabar di atas agamanya. Yasbiru ala sunnah. Sabar di atas sunnah. Wala yankharitu ma'an nas. Ya, dia tidak akan terpengaruh ya dengan manusia-manusia itu. Au yanzur liridhahum. Atau dia mencari keridhaan manusia. Ya, sampai ditinggalkan sunnah. Yang penting orang tidak merendahkan dia. Ya, orang suka dengan dia, ridho dengan dia. Tidak. Ya, dia tidak melihat kepada keridhaan orang. Innama yatamassaku bis sunnatin nabawiyah. Tetapi dia tetap berpegang kepada sunnah Nabi. Wa sayalqa masyaqqatan. Ya, dia akan mendapati masyaqqah, rintangan yang berat. Wa yalqa ghurbah. Dan dia akan mendapati keterasingan. Wa yalqa adza. Ya, dia akan mendapati halangan. Orang akan menyakitinya. Lakin yasbir ala hadza. Syekh kembali mengulang, tetapi dia tetap sabar di atasnya. Walau rakhasa 'alan nas. Walaupun dia direndahkan manusia, dihinakan manusia. Wa ayyaruhu, mereka menghinanya. Ya, mengejeknya. Wa wasafuhu bitasyaddud. Bahkan mereka menggelarinya dengan gelar yang bermacam-macam. Digelar orangnya tasaddud ya, keras. Ya, digelar Islam keras. Wa wasafuhu bitakfiri, atau dicapnya dengan takfiri. Ya. Wa wasafuhu bi ayyi wasfin. Ya, disifatinya dengan sifat apapun yang buruk. La yahumu, ini tidak penting bagi dia. Madama annahu ala sunnah wa alal haqq. Selama dia di atas sunnah dan di atas kebenaran. La yahumuhu kalamun nas yasbir. Ya. Tidak penting bagi dia perkataan manusia. Dia tetap sabar. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ini penting sekali ya, bagi kita yang hidup di akhir zaman. Jadi jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita yang namanya kebatilan dan hak kebenaran itu pasti akan senantiasa bertentangan. Ya, tapi Allah Ta'ala akan memenangkan kebenaran. Allah pasti akan menolong kebenaran dan ahlinya. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran ya, menjalankan sunnah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sampai kita meninggal dunia ya.
dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Tentunya sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah, kita harus ekstra ya menjaga hidayah. Banyak hal yang bisa memalingkan kita dari ya, hidayah, dari sunnah. Kita pun melihat ya, bagaimana mungkin saudara-saudara kita yang kembali lagi setelah dia sebelumnya semangat di atas sunnah, tapi ketika ditimpa fitnah ya, diberikan ujian ya, lalu dia kembali lagi. Maka ini ya memberikan ibrah ya, pelajaran kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Taib, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah selanjutnya nanti pembahasannya adalah tentang bab la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Ya, tidaklah datang suatu zaman melainkan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Yang benar tentunya datangnya dari Allah, dan yang salah merupakan kelemahan dari diri saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi tabi'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.